Bisa tidak setelah dibuat ini, coba lagi kalian mengerjakan soal. Contohnya nih, soalnya boleh jadi atau misalnya dibuat atau boleh. Kayak gitu. Jadi pada level, jadi kalian harus benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A, 5B dan 5C. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Kenapa? Karena kita akan memasuki semester baru, semester 2 nih anak-anak ya. Jadi Bu Arin harapkan kalian semua bisa lebih maksimal lagi belajarnya, lebih lebih mengerjakan tugasnya itu lebih tepat waktu juga ya. Itu harapan Bu Arin di tahun 2021. Ingat anak-anak, pada semester genap ini kalian akan mempelajari 3 bab terakhir ya. Jadi tidak begitu banyak seperti kemarin semester 1, hanya saja tetap harus menjadi perhatian untuk anak-anak ya. Jangan sampai karena kita materinya tidak terlalu banyak, anak-anak belajarnya jadi asal-asalan atau tidak semangat ya. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Nah, berikut Bu Arin akan berikan bagaimana sih cara atau tips belajar yang efektif gitu ya, yang efektif kemudian bisa lebih bersemangat. Disimak tipsnya ya sebelum kita masuk ke pematerian pembelajaran di minggu pertama ini. Oke, yang pertama tips dan trik belajar efektif gitu ya. Yang pertama itu harus niatnya itu lurus alias karena Allah belajarnya ya. Jangan lupa baca doanya, doa belajar ya seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, jadi kalau anak-anak niatnya bagus itu atau niatnya lurus itu, insya Allah ya selama belajar kurang lebih misalnya 1 jam gitu anak-anak belajar, insya Allah niatnya akan lurus dan tidak akan belok-belok istilahnya malah jadi buka HP dulu atau yang lain dulu ya, seperti itu. Itu tips pertama. Tips yang kedua agar belajarnya efektif adalah jauh-jauh dari gadget atau dari HP ya. Kalau misalnya pakai laptop sih oke ya menurut Bu Arin, atau PC gitu ya, pakai komputer itu boleh untuk searching dan lain-lain. Jadi fokus pada materi pembelajaran. Contohnya nih kalian mau belajar IPA gitu ya. IPA buka buku halaman berapa sekian. Lalu buat note gitu ya, atau misalnya catatan singkat di pinggirnya, atau kalian punya buku catatan sendiri. Jadi baiknya belajar itu memahami tipe cara belajar kalian. Ada kan yang belajar itu melalui buku itu lebih cepat, kemudian yang mendengarkan itu lebih bagus, atau ada juga yang dengan cara bergerak langsung juga lebih masuk gitu pembelajarannya. Kalian coba kenali, lebih mudah membaca, lebih mudah mendengar suara Bu Arin di YouTube misalnya penjelasannya, atau lebih mudah mempraktekannya. Itu dulu ya yang kedua. Jadi kalian kenali, ketika udah tahu, nanti kalian bisa banget melakukan cara belajar yang kalian inginkan. Kalau Bu Arin sih gampangnya buku, baca buku, kemudian Bu Arin rangkum. Insya Allah nanti rangkuman yang udah Bu Arin rangkum itu akan Bu Arin baca berulang-ulang gitu ya. Dalam artian setiap hari gitu ya. Itu tips yang kedua dari Bu Arin. Oke. Tips yang ketiga, setelah tadi buat notes dan lain-lain, coba latih diri kalian dengan mengerjakan beberapa soal. Contohnya nih, soalnya boleh cari dari internet, atau misalnya yang ada di buku paket, atau minta ke Bu Arin boleh, ya gitu. Terlebih lagi IPA dan IPS itu adalah hafalan. Jadi kalian harus banget melatih diri kalian dengan mengerjakan soal. Karena biasanya kalau tidak latihan soal, akan mudah lupa untuk pembelajaran yang memang harus menghafal dan mengingat, seperti itu. Nah, kalau semua sudah dilakukan, insya Allah Bu Arin yakin kalian bisa mendapatkan nilai yang baik dan mempelajari materi dengan efektif ya. Belajar itu tidak perlu lama-lama, ingat ya. Tidak perlu lama-lama, yang penting setiap hari konsisten, istiqomah, diulang-ulang ya. Dalam waktu seminggu itu misalnya untuk 1 minggu bolehlah kalian istirahat kecuali ada ulangan gitu ya. Tapi selama Senin sampai Jumat itu kalian belajar terlepas beres dari pembelajaran sekolah ya. Misalnya maghrib, setelah sholat maghrib menjelang isya kalian baca dulu buku sedikit-sedikit setelah mengaji, itu boleh banget seperti itu ya. Jangan sampai kalian tidak sama sekali membaca buku pelajaran. Boleh pelajaran apapun, yang penting kalian baca buku. Ingat, baca buku adalah merupakan jendela dunia ya. Kalau misalnya kita tidak mau membuka jendela dunianya, bagaimana kita mau mengenal dunia ya? Seperti itu anak-anak, tips dan trik belajar efektif ala Bu Arin ya. Semoga bisa bermanfaat. Semangat terus di semester genap kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran IPA dan IPS.
Oke anak-anakku, tadi sudah menyimak ya mengenai tips dan trik belajar di semester 2 dengan efektif ya. Nah kali ini Bu Arin langsung saja pada materi pembahasan kita di semester 2 yang pertama itu mengenai ekosistem ya. Pada pembelajaran ekosistem ini anak-anak akan mempelajari beberapa sub materi, di antaranya yang pertama itu ada tingkat organisasi kehidupan, lalu ada komponen biotik dan abiotik, yang ketiganya ada interaksi antar makhluk hidup, dan yang terakhir ada rantai jaring-jaring makanan dan juga piramida makanan. Ya, ini bukan lupa sertakan, tapi kita juga bahas tentang piramida makanan. Oke, itu materi yang akan kalian pelajari pada beberapa minggu ke depan ya. Jadi tolong disimak dengan baik-baik dan difahami ya. Oke. Nah, apa itu ekosistem ya? Nah, anak-anak di sini mungkin kalian pernah mendengar gitu ya, ekosistem lah, ekosistem di TV maupun di YouTube misalnya, atau pernah ada guru juga yang membahas sebelum Bu Arin mengenai ekosistem. Nah, sebenarnya Bu Arin sebelum masuk ke apa pengertian ekosistem sendiri, Bu Arin mengajak anak-anakku untuk melihat sekitar rumahnya. Coba dilihat di bagian halaman atau enggak yang di rumahnya ada sawah atau ada sungai, coba kalian amati dengan seksama ya. Di sana gitu ya, misalnya contohnya di sawah, kalian bisa lihat di sawah itu berarti ada padi gitu ya, kemudian ada biasanya ada lumpur gitu ya, lalu ada katak, ada ular, ada burung-burung, ada hewan-hewan kecil gitu. Nah, itu yang akan kita bahas pada pembelajaran ekosistem ini. Jadi, ekosistem itu anak-anak adalah merupakan kumpulan dari komunitas-komunitas hewan ya, komunitas hewan dan makhluk hidup tentunya, hewan, makhluk hidup, tanaman gitu ya, dengan komponen abiotik. Atau komponen abiotik itu seperti udara, tanah gitu ya, pasir, atau misalnya tadi lumpur dan lain-lain, batu. Nah, itu adalah komponen abiotik. Kita akan bahas selanjutnya di next slide ya. Oke, jadi ekosistem tadi kata Bu Arin adalah kumpulan dari makhluk hidup yang saling berkumpul dan saling berinteraksi di suatu lingkungan. Jadi, di ekosistem ini ada tumbuhan, ada hewan, kemudian ada juga air, unsur air, angin, ya, matahari, dan lain-lain. Nah, itu merupakan ekosistem anak-anak. Nah, dan ekosistem ini dibagi menjadi dua. Ya, ada ekosistem alami. Nah, ekosistem alami itu maksudnya apa, Bu Arin? Jadi, ekosistem alami itu adalah ekosistem yang memang terbentuknya oleh alam gitu ya, alami, tidak dibuat-buat oleh manusia, tapi memang murni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi ekosistem sungai, ekosistem apalagi ya? Hutan, ekosistem laut. Nah, itu merupakan contoh dari ekosistem alami atau memang sudah ada dari sananya. Berarti kalau ada ekosistem alami, ada lagi satu lagi ekosistem buatan atau yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ekosistem kolam, ya, kolam ikan salah satunya. Ekosistem sawah, ekosistem kebun, itu merupakan salah satu buatan manusia. Jadi bedanya di ekosistem alam dan buatan ini siapa yang membuatnya gitu ya. Kalau alami ya tentu saja Allah Subhanahu wa taala, kalau buatan tentu saja manusia. Oke, yang pertama, tingkat organisasi kehidupan. Apa yang dimaksud dengan tingkat organisasi kehidupan? Jadi, Bu Arin bahas sedikit. Organisasi kita itu berasal dari yang sangat kecil, bagian yang sangat kecil atau disebut dengan sel ya. Nah, sel ini anak-anak akan berkumpul membentuk yang namanya organ ya, membentuk namanya organ. Lalu organ ini akan berkumpul lagi. Ralat ya, dari tadi sel berkumpul membentuk jaringan akan berkumpul lagi membuat sistem jaringan berkumpul membentuk organ membentuk sistem organ membentuk individu atau manusia atau hewan atau tanaman ya, individu tidak bisa dibagi-bagi, artinya satu, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tingkat organisasi kehidupan yang ada di alam ini ya. Contohnya Bu Arin ambil contoh ini ada satu, serigala.
Kemudian Bu Arin punya 4 serigala, dan yang terakhir ada serigala dan singa. Nah, apa maksudnya ya? Kita lihat. Jadi, maksudnya gini anak-anak, individu itu contohnya satu serigala. Populasi itu kumpulan dari serigala-serigala, alias serigalanya itu lebih dari satu. Dan kalau komunitas itu adalah kumpulan populasi serigala dan kumpulan populasi singa. Jadi ada kelompok singa sama kelompok serigala tadi disebutnya dengan komunitas gitu ya. Nah, komunitas yang membentuk tadi komunitas yang berkumpul dengan komponen abiotiknya itu disebut ekosistem. Nah, kita lihat sekarang apa sih komponen abiotik itu dan biotik. Oke. Komponen biotik dulu yang pertama ya. Komponen biotik ini adalah anak-anak merupakan semua makhluk hidup yang terdapat pada lingkungan. Tadi Bu Arin bilang ya kalau hewan, tumbuhan, tanaman itu masuknya ke komponen biotik ya. Alias mereka itu hidup gitu ya. Nah, kebalikannya abiotik ini merupakan segala benda tak hidup ya, tak hidup yang menjadi pengaruh terhadap keberlangsungan hidup. Contohnya air, batu, angin, sinar matahari, dan lain-lain. Nah, itu komponen abiotik tadi. Ya, seperti itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak materi pembelajaran yang pertama kita ya. Jangan lupa diulang lagi pembelajarannya, nonton YouTube Bu Arin, atau baca dari buku paket boleh banget. Oke, see you anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.